Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari tugas sistem berbasis pengetahuan dari kelas Y7C. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah sistem berbasis pengetahuan. Oh ya, kami dari FTIK ya, Fakultas Teknologi Informatika Universitas Indraprasta PGRI atau Unindra. Dalam tugas SBP ini, kami membuat aplikasi berjenis website bertemakan tentang rekomendasi kopi dan menggunakan metode forward chaining karena nantinya dari kriteria-kriteria yang disampaikan akan menuju kepada goals atau hasil, yaitu kriteria-kriteria dari kopinya apa, kemudian akan menghasilkan menu kopi yang dimaksud user itu apa. Oke, kemudian anggota kelompok kami ada saya sendiri Robi Aditama, kemudian ada Endang Sarwikaton dan Titania Aurelia. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Pak Yogi Bahtiar selaku dosen mata kuliah SPP di kelas kami, kepada Pak Warkim juga selaku rekan yang membantu referensi coding, dan channel YouTube Cara Fajar yang membantu referensi coding PHP kami, serta kepada semua pihak yang telah mendukung tugas ini sampai dengan selesai. Kemudian tools dan aplikasi yang kita gunakan yaitu selain seperangkat laptop dan teman-temannya, kami juga menggunakan browser apps. Untuk teks editornya kita menggunakan Sublime. Untuk web service yang menggunakan SAMPP. Untuk bahasa pemrogramannya kami menggunakan PHP, HTML, frameworknya menggunakan Bootstrap 5, sedikit bantuan JavaScript, database-nya menggunakan MySQL, dan menggunakan font Awesome juga. Untuk recording kami menggunakan Zoom agar mempermudah saat share screen juga. Untuk catatan kami menggunakan WP Spreadsheet. Dan untuk assignment tugas atau pengumpulan tugas kami menggunakan YouTube dan Google Drive. Kemudian berikut adalah tabel yang kami buat untuk aplikasi kami. Ada dua tabel. Yang pertama tabel users. Ini untuk menampung user-user yang sifatnya seperti admin atau kontributor, di mana nanti dia bisa mengurus master data copy dan juga memverifikasi user yang baru daftar, serta melakukan terminate atau penonaktifan kepada user yang memang sudah tidak diperlukan lagi. Untuk master copy-nya adalah seperti ini ya, secara table ada tipe datanya juga, dan apa namanya kita gunakan satu PK saja. Demikian untuk tabelnya. Kemudian berikutnya kami akan jelaskan list copy yang sudah kami input ke database. Nah, yang sudah kami input ke dalam database ada kurang lebih ada 12 copy seperti ini ya. Kemudian nanti untuk usernya atau adminnya kita baru input satu yang default seperti ini. Maka nanti di presentasi ini kami akan jelaskan script testnya. Salah satunya adalah kami akan menambahkan satu copy di sini yang warna biru ini ya. Kita akan menambahkan copy untuk tes form input kami bisa menginput master copy atau tidak. Kemudian akan kita tambahkan juga copy lainnya di nomor 14 ini untuk memastikan fungsi hapus itu berfungsi dengan baik atau tidak. Dan kita juga akan menambahkan satu copy lagi di nomor 15 ini untuk mengetes kalau kita ubah komposisi-komposisinya atau membalikannya, apakah itu berdampak atau tidak. Kemudian di list admin ini kita akan tes untuk menambahkan admin baru, di mana admin baru ini defaultnya statusnya unverified. Nanti si admin ini akan melakukan verify, dan seharusnya setelah itu admin nomor 2 ini bisa melakukan login. Untuk admin nomor 3 ini kami setelah daftarkan kami akan langsung jadi terminate ya, sehingga tidak bisa login. Terminate-nya langsung tanpa harus di-verify. Nah, yang keempat, ini juga setelah didaftarkan akan kami verify terlebih dahulu, selalu setelah itu kami terminate. Nah, kami harapkan dengan script yang nomor 4 ini membuktikan bahwa fungsi terminate-nya berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Untuk nomor 5, ini akan kita tes apabila password antara admin nomor 5 dengan admin nomor 1 itu kita membuat plain text dari passwordnya sama, bagaimana nanti hasil hashnya atau encrypt-nya. Seharusnya hasilnya berbeda. Kemudian untuk yang user nomor 6 kita input aja untuk tes fungsi table responsive-nya. Oke, sampai sini
Kemudian kita lanjut ke websitenya. Atau sebelum websitenya kita ke tabelnya terlebih dahulu ya. Di sini kita sudah bikin 2 tabel. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk users kita baru tambahkan 1. Dan di sini passwordnya sudah terhash ya. Dan ini plain text-nya adalah rahasia atau passwordnya rahasia, namun tidak terlihat karena sudah dihash. Kemudian untuk copy, tadi kita sudah tambahkan kurang lebih 12 copy seperti yang ada di data Excel tadi. Oke, seperti ini ya datanya. Untuk gambarnya kami menggunakan generate string ya, sehingga namanya itu akan terus tergenerate meskipun ditambahkan gambar yang sama atau di replace gambar yang berbeda. Kurang lebih seperti itu. Kita langsung aja. Berikutnya ini adalah tampilan untuk login di bagian admin atau kontributor. Namun kalau rekan-rekan akses langsung ke bagian visitor atau user, cukup dengan sampai rekomendasi copy, maka indeks PHP-nya akan tampil seperti ini. Nah, ini by default di browser saya jalankan dalam bentuk Zoom 80. Namun teman-teman masih bisa menambahkan ke Zoom 90 atau 100 kalau mau. Namun dalam video ini kita akan fokus di Zoom 80 agar tampilannya lebih enak aja. Kemudian di bagian visitor atau user di sini terdapat home, yaitu menu ini ya, terus racik copy, nanti tampilannya seperti ini, dan ada daftar yang tadi, jadi kalau si visitor ini merasa mau mendaftarkan kopinya, ini bisa daftar sebagai kontributor. Kemudian kita balik lagi ke login, akan diarahkan ke login bagian admin panel, lalu kita login sebagai admin yang tadi sudah terdaftar, yaitu admin, passwordnya rahasia. Kita login. Hasilnya tampilan awal di menu admin atau kontributor seperti ini ya, tampilan awalnya. Dan nama adminnya juga terpanggil di sini karena username-nya admin. Nah, setelah itu kita akan coba tes fungsi dari logoutnya berfungsi dengan baik. Kemudian kita akan tes fungsi dari loginnya. Misal, yang pertama adalah kita bikin username yang sembarangan ya, seperti ini. Passwordnya juga sembarangan. Maka kalau kita paksa login, nampaknya username belum terdaftar atau belum diverifikasi admin. Kemudian kalau username-nya kita sudah daftarkan yang tadi, tapi passwordnya sembarangan, maka dampaknya passwordnya salah. Artinya validasi di menu login sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian berikutnya kita kembali login, passwordnya rahasia. Nah, setelah login, berikutnya kita akan lihat verifikasi user. Ini menampilkan satu user seperti yang ada di database ya. Nanti kita akan bahas action yang di sini itu untuk apa. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian daftar kopi. Untuk daftar kopi, tampilan form inputnya seperti ini. Nanti kita bisa ambil foto juga dari file. Dan ini adalah list kopi yang sudah kita input. Seperti itu. Untuk list kopi yang sudah kita input, ini kita sudah menggunakan tabel responsif, yang artinya kalau kita cari di sini menggunakan keyword, misal Amerika, nah ini sudah muncul seperti ini. Kemudian juga sudah berfungsi show-nya ya di sini, show 5 dan show 10. Kalau show 10 maka otomatis akan banyak datanya yang muncul. Kita pakai show 5 aja. Nah, kemudian di sini juga ada fungsi previous atau next page seperti ini. Sudah cukup ya. Di sini kita ada 13 entry data. Mohon maaf tadi bukan 12 ya, tapi 13 entry data. Oke. Oke, berikutnya kita akan lakukan script test di bagian input data copy ya, yaitu input frame. Nah, di sini ada data yang tidak harus masuk, yaitu Doppio versi 2. Kita lakukan script hapus terlebih dahulu ya. Kita munculkan view-nya seperti ini. Karena datanya tidak masuk ke dalam script test, seperti ini Doppio versi 2, kita hapus saja. Hapusnya sukses, berhasil dihapus dan kembali ke daftar kopi seperti ini. Maka secara otomatis Doppio sudah tidak ada. Kita coba cari. Nah, adanya Doppio versi 1. Oke. Kenapa yang red eyes muncul? Karena dia di dalam keterangan ada kalimat Doppio ya. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Berikutnya, kita tambahkan kopi yang nomor 13 ini. Kita tambahkan di sini. Kita copy namanya saja biar cepat.
Kemudian dia creamy one shot steam milknya ya. Creamy one shot steam milknya ya. Kemudian dia ditambahkan juga dengan ice creamnya ya. Oke. Kemudian untuk jus filenya, kebetulan saya sudah menyiapkan gambar kopinya seperti ini ilustrasinya. Kemudian kita isi keterangannya seperti ini. Lalu simpan. Hasilnya kopi sudah ditambahkan ya. Nah, secara otomatis frappe akan tampil di paling atas karena memang di coding kita tampilkan daftar kopinya itu menggunakan order by ID descending ya. Kemudian kita lanjut. Frappe sudah ditambahkan, kita mau lihat detailnya seperti ini yang tadi kita input. Frappe creamy one shot. Frappe creamy one shot. Steam milknya ya. Betul ya. Kemudian dia ice creamnya ya. Nah, es krimnya ya, tampilannya seperti ini, sudah sesuai. Lanjut ke script berikutnya, kita ke air susu. Kita langsung copy aja namanya seperti ini. Kemudian karakteristiknya dia creamy one shot, steam milknya ya, creamy one shot, steam milknya ya. Kemudian milk foamnya ya, dan whiskey-nya ya, whiskey-nya ya. Kita tambahkan ilustrasi gambarnya, kita pilih iris saja. Kemudian kita isi keterangannya. Seperti ini. Kemudian kita simpan. Hasilnya, produk berhasil disimpan. Secara otomatis, air susu akan menambah di atas ya, di baris paling atas. Kita bisa cek isi detailnya, juga sudah sesuai. Seperti ini. Nah, di sini kita akan coba untuk menghapus inputannya. Nah, seperti ini ya. Kita coba hapus inputannya. Kita delete seperti yang tadi Cortado. Hasilnya, mohon maaf ini pesannya salah ya. Harusnya berhasil dihapus. Nah, dengan demikian, sudah tidak ada lagi iris susu. Nah, adanya iris seperti ini ya. Nah, kita tadi perbaiki untuk di bagian daftar kopi detail, di bagian tombol delete-nya ya. Delete button, kita langsung perbaiki aja di sini. Nah, di sini delete button, produk berhasil dihapus. Sudah betul ya, nonaktif. Mohon maaf, kita coba tes lagi ya. Iris susu kita coba tambahkan. Misal kopinya kita tes saja, kopi 1. Ya, kita kosongin, kemudian keterangannya kita isi kopi 1, simpan. Oke, berhasil ditambahkan. Kemudian kopi 1 ini kita edit seperti ini. Dan kita coba delete. Delete ini ada di daftar kopi PHP ya. Daftar kopi PHP delete button. Produk berhasil dihapus. Hapus. Nah, sudah berhasil dihapus ya. Tadi sepertinya saya salah baca pesannya. Ini sudah tidak ada lagi. Kemudian artinya tes kita yang kedua di air susu ini sudah sukses ya, bahwa akan dihapus. Nah, perlu diperhatikan sebetulnya di sini kita tidak menghapus secara database ya, karena yang namanya master data atau transaksi itu sebetulnya tidak boleh dihapus. Nah, di sini kita bisa cari yang namanya iris, akan muncul ya, kita order by nama aja, maka akan muncul dengan urutan nama huruf A terlebih dahulu. Mohon maaf, ini agak lama. Nah, seperti ini. Iris, nah ini, iris susu sudah muncul ya. Dan kopi 1 pun sebetulnya sudah muncul. Namun, karena dia statusnya dinonaktifkan, maka tidak ditampilkan di dalam tabel sini. Karena yang kita tampilkan di tabel itu adalah yang statusnya aktif saja, seperti ini. Ya, oke. Kita lanjut ke script berikutnya, yaitu kita akan nambah ice cream cappuccino. Ini yang terakhir, ice cream cappuccino. Kita tambah di sini. Mohon maaf. Oke. Kemudian creamy one shot. Creamy one shot. Kemudian steam milk dan milk foamnya ya. Milk foamnya ya. Dan
es krimnya ya. Kita masukkan gambarnya. Nah, misal yang ini, cappuccino yang ini. Kemudian isi keterangannya dengan kalimat ini. Seperti ini. Lalu kita simpan. Hasilnya berhasil tertambah ya. Dan otomatis nambah ke dalam tabelnya. Seperti ini. Lalu kita balik nih. Dari creamy jadi bold. Jadi two shot. Ini jadi ya. Steam milknya jadi tidak. Foamnya jadi tidak. Jadi iya. Jadi iya. Jadi iya. Whiskey-nya jadi iya. Dan ice creamnya juga jadi tidak. Kita ubah juga gambarnya. Kita tes saja misal dengan gambar americano. Kemudian kita langsung update. Hasilnya kopi berhasil diubah. Dan secara otomatis masuk ke sini. Sudah berubah ya, bold. Dan kita bisa cek sudah berubah ya fotonya. Jadi ini menandakan bahwa fungsi untuk tambah, fungsi untuk hapus, dan juga fungsi untuk ganti atau edit sudah berhasil di bagian list copy. Selanjutnya kita masuk ke list admin. Kita akan tambahkan user 2 sampai dengan user 6. Untuk itu kita perlu logo terlebih dahulu agar seasonnya tidak tabrakan. Kita masuk ke bagian user, lalu kita pilih daftar dan masukkan username-nya. Misal Robi Ritama, kita copy saja. Password-nya kita set adalah misal 12345. Seperti ini ya. Daftar, kemudian kita daftar lagi untuk Endang Sarwi. Seperti itu. Kemudian kita masukkan password-nya tes. Sukses. Kita daftar lagi. Kita tambahkan Titania. Password-nya kita set tes 123. Daftar. Kemudian kita daftarkan untuk Warkim. Dengan password-nya. Nah, ini kita coba sama password-nya dengan yang awal ya. Yaitu rahasia. Kita bisa copy saja dari yang atas. Kita daftar. Berhasil. Terakhir kita tambahkan user tes. Seperti ini. Kemudian password-nya kita set saja tes 321. Lalu kita daftar. Oke. Kemudian lanjut kita login sebagai admin yang hanya baru bisa satu ya. Adminnya. Maksudnya rahasia. Login. Nah, kita langsung masuk ke verifikasi user. Nah, di sini dapat terlihat ini kita table responsifnya sudah berfungsi ya. Bahwa di sini ada dua page karena kita menampilkan 6. Kalau kita tampilkan 10, maka dia muncul 6-6-nya seperti ini ya. Kembalikan lagi ke 5. Kita bisa melakukan next page atau previous page atau page 1, page 2. Kemudian search berdasarkan karakter Sal Endang. Nah, muncul ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan saat ini adalah yang pertama dari tombolnya ya. Nah, dapat teman-teman perhatikan bahwa jika statusnya verified, maka tombol yang menyala hanya terminate. Sedangkan jika statusnya unverified, itu tombol yang nyala dua-duanya. Artinya diverifikasi atau dinonaktifkan. Ini belum terverifikasi ya. Kemudian tes yang berikutnya adalah kita cek hash hasil yang admin ini, passwordnya, dengan yang Warkim. Ini dapat diperhatikan ternyata beda ya. Meskipun plain text-nya sama-sama kita isi rahasia. Artinya password ini sudah sukses. Karena mungkin by default-nya si admin ini tidak mengetahui plain text-nya apa. Jadi sulit dilacak password-nya. Kemudian berikutnya untuk Robi sesuai dengan script kita akan verifikasi. Nah, kemudian Robi sukses ya terverifikasi statusnya. Untuk Endang kita akan terminate. Ya, ini untuk Endang kita akan terminate. Kita berhentikan seperti ini, statusnya jadi terminate. Kemudian untuk Titania, kita akan verifikasi terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau terminate ini masih bisa dibangkitkan ulang atau diaktifkan ulang. Kalau verifikasi maka tombol yang menyala terminate. Lalu kita terminate sesuai script ya. Lalu berikutnya untuk Warkim,
Kita diamkan saja karena dia hanya tes passwordnya dan yang tes juga hanya untuk tes dari table responsifnya, jadi kita lewati saja. Oke, demikian untuk fitur yang ada di admin adalah seperti itu. Ada daftar kopi untuk menginput kopinya dan ada list kopinya, ada tabelnya dan juga kita bisa melakukan edit datanya. Lalu juga ada verifikasi user. Lanjut, kita logout dulu agar seasonnya tidak tabrakan. Kita kembali ke tampilan dari visitor atau user. Nah, di sini kami harapkan website yang kami buat ini dapat membantu menentukan jenis kopi sesuai selera dari user, baik dari kecenderungan rasa, entah itu bold, pekat, ataupun creamy, yang lebih light ya, ataupun lebih gurih, ataupun tambahan kondimen lainnya. Nah, silakan klik menu racik kopi di atas untuk mencoba meracik sesuai bahan-bahan yang tersedia, atau klik daftar untuk mendaftar menjadi kontributor. Kita langsung coba aja racik kopi. Oh ya, sebelum itu, karena tadi Robi sudah di-verify, kita coba dulu ya untuk Robi ya. Robi Aditama, passwordnya itu 12345. Nah, berhasil ya. Dan di sini juga langsung terpanggil username-nya menggunakan huruf yang proper, R-nya besar, A-nya besar. Meskipun tadi kita input di awal itu hurufnya kecil semua. Fungsinya sudah berhasil. Kita lanjut lagi. Kembali ke visitor. Kemudian di sini visitor adalah yang SBP-nya, yaitu dia bisa melakukan racik kopi. Dari tampilan awal kita sudah checklist by default seperti ini. Kemudian user bisa saja melakukan cek untuk list kopi, ceritanya dia mau cari kopi, misal dengan karakteristik seperti ini. Latte macchiato misal ya, kita random aja, yaitu kita pilih creamy, kemudian pilih one shot, oke, dan pilih steam milk-nya ya. Kita kosongkan ini, tambahan lainnya, kita coba cek hasilnya. Mohon maaf, kita coba lagi. Creamy, one shot, dan ya. Creamy, one shot, steam milk-nya ya. Steam milk-nya ya, oke. Keluar ya, latte macchiato. Seperti ini tampilannya. Jadi nanti kopi yang muncul sesuai gambar yang kita upload, dan ini sesuai keterangan dan nama yang kita upload. Misal berikutnya kita mau cari bagaimana kalau ternyata hasilnya itu 2, atau karakteristik kopi yang kita cari itu ada di 2 tempat. Nah, ini saya sudah coba siapkan skripnya, yaitu di latte ya, di mana latte dan cappuccino ini karakteristiknya mirip. Nah, kita coba isi dengan creamy, kemudian one shot, oke, kemudian steam milk-nya ya, dan milk foam-nya ya. Kita kosongkan ini. Nah, maka hasilnya seperti ini. Akan keluar dua-duanya. Jadi ke kanan ya, keluar gambarnya. Jadi di dalam table pun kita masih bisa masukkan karakteristik yang sama. Namun kalau dari keterangan di sini, ini ada perbandingan yang berbeda ya, antara latte dengan juga cappuccino, sehingga mungkin mengakibatkan rasa dan namanya itu berbeda, meskipun kondimennya mirip. Oke. Sebagai penutup, kita coba cek lagi satu. Misal kita mau cek yang karakternya yang paling banyak, yaitu yang caramel macchiato misal. Creamy, kemudian one shot, steam milk-nya ya, kemudian milk foam-nya ya, kemudian karamelnya ya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini, karamel macchiato. Akan muncul tampilannya. Kemudian kalau kita langsung sembarang nih, karena ini belum ada kopi dengan daftar seperti ini, atau kita checklist 55-nya nih, maka hasilnya tidak ditemukan ya, seperti yang tadi. Oke, demikian paparan atau penjelasan dari program rekomendasi kopi yang sudah kelompok 9 buat untuk memenuhi tugas SBP. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada salah penjelasan, dan kami menerima kritik yang membangun dari rekan-rekan sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.